Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah malam hari ini dimanapun kau berada. Malam hari ini kita berkumpul di acara Miracle Night Service GBI Keluarga Allah Semarang. Dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bisa datang ke hadirat Tuhan, membawa syukur kita. Firman Tuhan berkata di Yesaya 40 ayat yang ke-28 dan 31 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Malam hari ini sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan nama jalan-Mu Tuhan, sebab jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang. Mari boleh menari Bapak Ibu Saudara di rumah. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan nama di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan.
Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada kekuatan yang baru yang boleh kami dapat dari Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata ada kuasa di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang kami punya adalah hati yang menyembah. Malam hari ini kami berdoa di tempat ini. Kami memuji Tuhan bersama-sama, bersatu hati. Untuk setiap orang-orang yang sedang dalam kelelahan. Secara fisik mereka lelah Tuhan. Malam hari ini biarlah mereka boleh datang kepada Engkau lampunya kerajaan surga Tuhan. Biarlah kami boleh datang dan menyandarkan hidup kami, menyandarkan hati kami. Dan berkata, Bapa, ini kami anak-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan sejenak apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi beban kami, apa yang menjadi masalah kami. Dan malam hari ini biarlah Engkau yang beracara lebih lagi atas hidup kami. 1-2 jam ke depan yang ada hanya kami memuji, menyembah Tuhan. Dan izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Tuhan, selemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, katakan kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan kasih-Mu. Oh, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dan katakan kasih-Mu. Bukan
terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Mari kita mau angkat pujian ini lebih tinggi lagi. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu memenangkan kami Tuhan. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Menangkanku tanganmu Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Biarkan Roh Kudus bekerja menjamah setiap. Panggil namanya Baya Bapa. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau yang sudah bisa berbahasa, sembah Dia di dalam bahasa. Yang engkau belum bisa berbahasa, roh tetap mengucap syukur dan katakan, Tuhan Yesus engkau sungguh baik. Katakan setiap kata pujian bagi Tuhan Allah. Shinamaya raba 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 raba. Hallelujah.
bahkan di dalam tengah badai sekalipun. Ya Tuhan sanggup tidur di tengah badai. Nah, dia percaya. Dialah sang penguasa badai tersebut. Maka dari itu malam hari, tenanglah jiwa. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan sekali lagi.
menuntun aku. Lewati lembah kelam Tuhan, aku tak dibiarkan sendiri. Kau Bapa yang memimpin langkahku. Haleluya. Oh, Ya Roh Kudus, malam hari ini bawa kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam dimensi iman yang lebih dalam lagi. Yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami imani Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Kami tahu ketika kami ingin Kau bawa masuk ke dalam lebih dalam lagi, ada perkara yang besar yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada hal yang dahsyat yang membuat kami bisa berkata bahwa kami lebih dari pemenang. Dan bukan hal-hal yang biasa yang kami lakukan akhir-akhir ini, tapi kami melakukan hal-hal yang luar biasa. Di tengah kondisi yang semuanya tidak mudah, tapi kami percaya ketika kami mulai beriman di dalam Kristus, ada hal yang besar, ada hal yang luar biasa. Iman kami mulai bangkit. Roh Kudus, buka mata hati kami, buka mata roh kami untuk kami boleh melihat. Buka setiap selubung yang menutupi mata hati, mata roh kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat jalan-Mu, supaya kami boleh melihat Roh Kudus bekerja. Dan kami boleh mengerti apa yang boleh menjadi kehendak Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan adalah gembalaku. Jelas berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan pernah kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menenangkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawaku ke air yang tenang. Walaupun sekali-kali kita berada di dalam lembah kekelaman, ketika dombanya mendengar suara tongkat gembalanya, suara langkah gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka tenanglah jiwaku. Maka tenanglah jiwaku di dalam lembah kekelaman sekalipun. Sebab Dia yang mengangkat, Dia yang menggendong setiap kita keluar dari lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, ketika banyak hal kita lihat ke belakang, apa yang sudah kita lalui di belakang ini, hal apa lagi yang harus Bapak Ibu Saudara takuti malam hari ini? Jadi tidak ada satu alasan pun untuk Bapak Ibu Saudara takut dan tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong, sekarang ke depan sampai anak cucu kita pun Tuhan tolong. Aku percaya, I believe in you Lord.
I believe. Kami mengangkat tangan kami. Kami deklarasikan kami percaya kepadamu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dari awal pujian. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Mari katakan, angkat tanganmu. Aku percaya. Mari Tuhan limpahiku Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari awal kita mau katakan dengan segenap hati kita. Sekalipun aku berada dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Yesus sertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Oh, lift your hand, come on. Aku percaya. Berkati kami Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu. Wow, ku puji, ku sembah. Mari katakan dengan segenap hatimu, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, oh, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan lembut katakan, aku percaya. Aku percaya.
Baba ya Rama nama nama ya sende ya Rama ya Rama na 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 nama ya nama ya nama ya Mari datang ke dalam hadirat-Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Mari bersama katakan, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagimu. Katakan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dari awal kita mau katakan dengan imanmu, katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya sekali lagi katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya
menang bagiku. Dia menang bagiku. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Amin. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Amin. Sebab Engkaulah pujianku. Amin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan yang akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Oh, kami mau katakan hosana bagi Sang Raja. Hosana, hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus bangkit bagiku. Hosana, hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Katakan Dia menang bagiku. Dia menang bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Saya rasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan Kami rasakan menjamah hadirat setiap hati kami. Ya hadirat ralaba sande, ya ralaba. Oh, Ah, ralamu. nama ya Rama. Biar hati kita melekat dengan hati Tuhan. Oh, biarlah kasih kita semakin dalam. Oh, ralabasande. Haleluya. Terpujilah namamu. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Kami menyanyi buat kebesaran-Mu. Engkau baik. Jamah kami, urapi kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Ya Rama Sundaramo, ya Ramo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bisa rasakan kasih-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan. Kami merindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindukan. Oh rapata karasandara, oh ralabaralaba ya ralabara. Hadirat-Mu ya Tuhan kami rindu. Dalam lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari musiknya mainkan lagi. Tuhan Yesus, oh ralabasandara ralabara. Kami tahu Engkau hadir atas hidup kami ya Tuhan. Kami rasakan kami dekat intim dengan Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat ya Tuhan. Yang kami tahu, kami butuh Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Karena perlindungan itu datangnya dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa kami semakin hari semakin dekat. Hari-hari hidup kami semakin cinta sama Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik ya Bapak. Kalau kami melihat keadaan dunia semakin buruk Bapak, tapi cinta kami sama Tuhan tidak pernah padam. Tuhan, kami membutuhkan. Kami cinta sama Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena di hadirat-Mu ya Tuhan ada kemenangan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan ya Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita besar ya Bapa. Kami tidak takut sekalipun kami berjalan dalam bayang-bayang maut. Dan kami tahu Tuhan beserta kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu atas kami sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus. Bahwa umat-Mu, jemaat-Mu yang nonton YouTube maupun ikut Zoom ya Bapak, Engkau jamah, Engkau penuhi ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami keintiman, kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau kehilangan Tuhan.
Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Kami mau memandang Tuhan. Kami mau fokus sama Tuhan. Tuhan, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Rabasakara. Kami percaya malam ini malam penuh dengan mukjizat, karena hari ini adalah ibadah Miracle Night, malam mukjizat ya Tuhan. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini mengubah setiap kami dan menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Sama-sama yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya, baik yang ada di Zoom maupun nonton di YouTube. Saya percaya malam ini kita akan menerima mukjizat demi mukjizat. Karena ini adalah ibadah Miracle Night. Miracle Night berarti apa? Malam mukjizat. Saya berdoa, bila setiap yang ikut Zoom maupun gereja Tuhan yang ikut nonton YouTube, saya percaya ada kesembuhan yang mengalir. Ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hal-hal yang supranatural engkau akan terima hari ini. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Dia. Mari kita bersukacita. Kita harus bersukacita hari-hari ini. Saya tahu keadaan dunia semakin kacau kayaknya. Dunia semakin terpuruk. Keadaan semakin bukan tambah baik, malah tambah turun. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Kita anak Tuhan. Kita gereja Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Lebih dari pemenang. Katakan amin. Amin. Saya percaya Tuhan akan nyatakan kuasanya. Dan malam ini saya berdoa dari tadi. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya bagi? Tuhan katakan tentang iman. Mari kita buka di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Katakan amin. Amin. Kita semua ini lahir dari Allah. Dilahirkan oleh firman dan roh. Kita diciptakan Tuhan. Kita percaya Yesus. Kita mengasihi Yesus untuk mengalahkan dunia. Itulah kemenangan kita. Apa yang membuat kita bisa mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kita, iman kepercayaan kita 100% sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan 10%. Jangan 5%. Jangan 2%. Tapi saya mau katakan 100%. Harus 100% percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan janjikan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mengalami kekeringan di masa musim-musim kering. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita kalau kita punya iman. Amin. Katakan amin. Saya percaya Tuhan akan nyatakan, akan berikan roh iman bagi setiap kita. Ada 5 hal yang saya akan mau bagikan tentang bagaimana kita punya keyakinan iman. Supaya iman itu bekerja di dalam setiap musim kehidupan kita. Hari-hari ini kita butuh iman. Karena iman itulah lawan dari ketakutan. Dari kata ketakutan pasti iman. Kita butuh iman. Karena kalau kita punya iman bertumbuh. Kalau iman kita percaya penuh sama Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan yang dari sorga akan tercurah atas kita. Kesembuhan pun kita akan terima. Karena iman
itu menyelamatkan. Amin. Saya ingat seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Waktu itu Yesus melewat. Tiba-tiba perempuan ini memegang jubah dari Yesus. Dia dalam hatinya, dia berkata dalam hatinya. Cuma berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubah, maka aku akan sembuh. Waktu dia pegang itu, mengalirlah kuasa kesembuhan. Urapan kesembuhan mengalir atas perempuan pendarahan 12 tahun. Karena dia sebenarnya sudah menyerah sebenarnya. Tapi karena dia dengar Yesus, dia dengar kabar baik. Yesus adalah anugerah Tuhan. Yesus adalah kasih karunia Tuhan. Waktu kita mendengar Yesus, ada kesembuhan yang mengalir dalam hidup kita. Perempuan 12 tahun pendarahan ini, waktu dia pegang jubah, Yesus menoleh belakang. Kayak ada energi yang keluar dari dia ngomong. Dia lihat ternyata perempuan. Apa yang dikatakan Yesus sama perempuan 12 tahun itu? Imanmu menyelamatkan. Imanmu menyelamatkan. Saya percaya kalau kita punya iman bertumbuh, iman percaya kalau kita bertumbuh, itu menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kota kita, menyelamatkan apa? Bangsa kita, Indonesia. Kita rindu Indonesia pulih, kita rindu Indonesia disembuhkan, kita rindu Indonesia bangkit. Kita rindu Indonesia mengalami revival besar-besaran. Itu yang kami rindukan. Kita harus rindukan sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Ada 5 hal yang saya akan bagikan. Bagaimana kita bisa membangkitkan roh iman, keyakinan iman kita. Kita buka di Roma 8. Kita buka firman kita, Alkitab kita di Roma 8, ayat yang ke-31. Roma pasal 8, ayat yang 31 dikatakan, ini perikopnya dikatakan keyakinan iman. Jadi Paulus menulis surat Roma ini, ayat 8 ini yang 31 sampai ke 39. Paulus menuliskan, dia tulis supaya jemaat di Roma mempunyai keyakinan iman. Di ayat 31 dikatakan seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan, tidak ada. Tidak ada. Tidak. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Saya baca di terjemahan yang lain dikatakan sini. Apakah yang dapat kita katakan tentang hal-hal menakjubkan seperti ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi yang pertama, poin pertama supaya iman kita bertumbuh, punya keyakinan iman kepada Yesus, kita harus apa? Yang pertama saya catat, kita harus perkatakan hal-hal yang besar tentang kedahsyatan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Katakan amin. Saya ulangi lagi perkataan ini. Kita harus perkatakan hal-hal yang besar tentang kedahsyatan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Di situ dikatakan, katakan hal-hal yang menakjubkan. Perkataan kita itu membawa iman kita bertumbuh. Kalau perkataan kita positif, pasti iman kita bertumbuh. Kita harus perkatakan apa? Firman. Perkatakan firman plus Roh Kudus. Bukankah tahun ini tahun Roh Kudus? Roh Kudus sangat luar biasa. Ada perkataan firman yang keluar dari mulut kita.
dan plus Roh Kudus itu akan mendatangkan mukjizat demi mukjizat. Tapi jangan banyak perkataan negatif. Perkataan positif, perkataan. Itu yang membangkitkan kita. Kalau kita memperkatakan negatif, tidak mungkin hari ini tokoku tidak ramai. Tidak mungkin aku sembuh karena aku semakin parah. Tidak mungkin. Ngomong seperti kata-kata tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan, mungkin bagi Tuhan. Kalau kita perkatakan dengan bilu-bilu Yesus, aku sudah disembuhkan, maka kesembuhan itu akan menjadi milik kita. Tuhan berikan kesembuhan itu, sudah jadi milik kita. Tuhan sudah beri kesembuhan itu buat kita. Asal kita perkatakan. Kalau kita tidak pernah perkatakan hal-hal yang mengecilkan Tuhan, tidak membesarkan Tuhan, maka iman kita kecil, iman kita runtuh. Amin. Kita buka di Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus ini dikatakan Yakobus Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat 5. Ini. Saya akan bacakan Yakobus pasal 3 ayat 5. Demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Hutan besar dapat terbakar oleh bunga api yang kecil. Ini ada terjemahan yang bagus, saya cari. Yakobus 3 pasal 5 dikatakan demikian pun lidah adalah satu bagian yang kecil saja pada tubuh kita, namun besar kekuatannya. Lihatlah saja betapa kecil api yang menghanguskan hutan yang besar. Luar biasa. Jadi perkataan kita itu mengandung kuasa yang besar. Asal kita mau perkatakan hal-hal yang besar dari Tuhan. Saya percaya malam ini kita mulai perkatakan, hari ini aku sembuh, hari ini aku pulih, hari ini aku diberkati, hari ini aku sehat, hari ini aku dijagai Tuhan, hari ini aku dilindungi Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi milikmu, menjadi milik kita semua. Pasti surga akan mencurahkan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan yang benar, plus Roh Kudus. Waktu penciptaan, saya ingat ada penciptaan waktu alam semesta ini, bumi ini, Roh Allah melayang-layang. Roh Allah hanya melayang-layang. Tapi waktu itu bumi belum tidak berbentuk, gelap. Roh Allah melayang-layang. Tapi waktu firman itu datang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau firman ada Roh Kudus, saya percaya apa yang kita katakan jadi. Kita katakan, hari aku sembuh, engkau akan disembuhkan sama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita membangkitkan iman kita, percaya kita sama Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, kita harus percaya akan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Kita harus percaya akan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di
Di dalam Roma 8 ayat 32. Di dalam Roma 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Di sini. Saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, ada terjemahan yang lain yang luar biasa. Di sini dikatakan Roma 8 ayat 32, karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakah ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, satu-satunya anak yang dia paling sayang, yang paling dia kenal, yang paling dia kasih. Dia berikan, dia kasih kepada dunia ini, supaya dunia ini yang terhilang dikembalikan, supaya dunia ini yang terhilang, supaya dekat lagi dengan Tuhan. Dia berikan anaknya Yesus untuk disalib. Bayangkan, kalau urusan kita, masa Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang kita minta? Kita harus bangga punya Bapa yang luar biasa. Apapun hari ini, malam ini yang kau minta, saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa. Tuhan itu bermurah hati. Tuhan itu bermurah hati. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia kasih apa yang kita inginkan. Yang penting kita harus percaya kita punya Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kita. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan sediakan dalam hidup. Mungkin kau minta kesembuhan, engkau minta kesembuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan itu. Saya percaya malam ini Tuhan akan berikan kesembuhan itu. Engkau akan sembuh, engkau akan sehat, engkau tidak akan sakit lagi, engkau akan bisa bekerja. Mungkin kau kekurangan dalam keuangan, Tuhan akan berikan kelimpahan dari seberang lautan. Tuhan akan berkati keuangan. Mungkin engkau ingin keluargamu dipersatukan, keluargamu harmonis. Tuhan akan berikan keharmonisan itu. Yang penting kita percaya satu hal. Satu hal yang kita percaya akan kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Bapa tidak pernah marah. Bapa itu murah hati. Dia penuh dengan kebaikan. Saya percaya malam ini Tuhan akan berikan kemurahan dan kebaikannya di dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita membangkitkan keyakinan iman kita bekerja di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu pembela kita yang setia. Kita harus percaya Tuhan itu selalu membela kita. Dia membela kita. Iblis mau intimidasi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang membela kita itu luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Dan tidak satu pun musuh yang bisa menuding kita, mendakwa kita, mengintimidasi kita. Karena kita punya pembela yang setia. Kalau kita punya pembela yang luar biasa, saya percaya kita tidak akan takut. Kalau kita misalnya contoh kita seorang anak dari Presiden Jokowi, kemanapun orang-orang akan menghormati kita.
Benar, orang akan menghormati kita. Kita tidak akan takut. Kenapa? Kalau orang berbuat jahat sama anaknya Presiden Jokowi, hati-hati. Bisa dia perintahkan tentaranya, polisinya. Apalagi kita anaknya Tuhan. Pembela kita luar biasa. Kalau setan mengganggu kita, kuasa gelap mengganggu kita, sakit penyakit mengganggu kita, kemiskinan mengganggu kita, yang membela Tuhan. Dia perintahkan malaikatnya beribu-ribu laksa akan menjaga kita. Malapetaka tidak akan membahayakan kita. Kecelakaan tidak akan membahayakan kita. Karena Tuhan berkata, rancanganku, rancangan damai sejahtera, membawa hari depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Karena dia pembela. Dia bersyafaat buat kita. Dia intercession. Dia bersyafaat terus buat hidup kita. Amin. Jadi kita harus bangga. Tuhan yang kita sembah itu membela kita. Maka kita tidak akan takut. Ini terdapat di Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 dikatakan, firman Tuhan katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Yesus sudah mati, dia dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita di hadapan iblis. Kalau iblis mendakwa kita, dia tidak akan bisa. Karena ada pembelanya. Amin. Yang ketiga, yang keempat. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kita orang-orang yang menang karena kasih Tuhan. Dia yang mengasihi kita, maka kita menjadi orang pemenang. Orang pemenang pasti menaklukkan. Kalau saya lihat peperangan misalnya, kalau nonton di film tentang peperangan, misalnya negara A dengan negara B berperang, kalau negara A menang, dia akan menaklukkan satu kota itu. Orang yang menang pasti akan menaklukkan. Menaklukkan apa? Kuasa setan. Menaklukkan apa? Kuasa si jahat. Menaklukkan kuasa sakit penyakit. Kuasa apa? Kuasa kemiskinan. Kita akan taklukkan. Kuasa apa? Ketakutan. Kuasa apa kita taklukkan? Kuasa kekhawatiran. Kita taklukkan itu. Saya percaya bukan hanya pemenang, tapi kita menjadi penakluk yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa memisahkan. Kasih Tuhan tidak pernah pisah dari kita. Sebab aku yakin, ayat 38, sebab aku yakin, nih Paulus katakan, aku yakin sekali bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, yang sekarang, pemerintah-pemerintah apa? Pemerintah-pemerintah roh jahat kerajaan kegelapan. Di sini katakan apa? Maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas bicara sorga, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Sekalipun malaikat, sekalipun pemerintah, sekalipun apapun juga kuasa manapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih itu kita harus yakin. Yesus selalu mengasihi saya. Yesus tidak pernah membiarkan saya. Kita harus selalu ubah pikiran kita. Oh, Yesus selalu mencintai saya. Amin. Mencintai saya apa adanya. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya buat kita. Makanya Paulus berdoa. Aku berdoa biar engkau mengenal betapa panjang dan lebarnya kasih itu. Betapa tinggi dan dalamnya kasih itu. Kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, semua ketakutan, kekhawatiran sirna, hilang. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Karena kita tahu kita anak yang dikasihi Tuhan. Bapa selalu mengasihi kita apa adanya. Dia mau berkorban buat kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, kita harus percaya pertolongan Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kita harus percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Sesusah apapun, penderitaan apapun, kesakitan apapun, kita harus percaya dalam pikiran kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Kita harus ubah mindset kita. Kita harus ubah pikiran kita. Jangan berpikiran aku tak mungkin ditolong karena aku tak punya apa-apa. Tak mungkin aku ditolong, aku masih banyak orang berdosa. Tidak. Kalau Tuhan menolong, Dia tidak memandang siapa kita. Dia pasti nolong. Asal kita berseru sama Tuhan. Di Mazmur 121 dikatakan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya renungkan ayat ini. Setiap hari saya renungkan. Tuhan, apa ayat ini? Kok aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah akan datang pertolongan? Maksud Tuhan seperti ini. Kadang kita selalu fokus sama gunung-gunung masalah kita. Selama kita fokus sama gunung-gunung masalah kita. Kalau kita masih fokus sama sakit penyakit kita, kesusahan kita, penderitaan kita. Kalau kita masih fokus kekurangan kita, saya percaya itu tidak akan datang pertolongan Tuhan. Karena itu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berpikir gunung itu indah, kayaknya indah kan kalau lihat gunung di Jawa banyak gunung ya. Pemandangannya bagus. Kelihatannya bagus. Tapi belum tentu itu yang mau Tuhan mau, belum tentu Tuhan mau tolong. Amin. Di sini dikatakan pemazmur ini berkata, dia baru sadar, dia baru ngeh bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bumi menurut kita besar, kalau di mata Tuhan kecil, seperti debu. Manusia ini seperti debu. Alam semesta ini bintang-bintang
seperti debu. Tidak ada artinya. Tapi itulah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau dia bisa menciptakan hal-hal yang seperti itu, menurut kita hal yang luar biasa. Bintang bagus, gemilang. Ya, kalau kita lihat bulan, awan, gunung, pemandangan. Semua kita lihat sekitar, sungai. Kita kalau ke sana pasti mau foto-foto. Ya kan? Pemandangannya karena indah. Itu ciptaan Tuhan. Apalagi kita, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Saya percaya, kalau Tuhan bisa jadikan itu, pasti Tuhan pasti tolong kita. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Pasti pertolongan Tuhan itu datang dari Tuhan. Saya berdoa, malam ini yang membutuhkan kesembuhan Tuhan, baik di rumah-rumah yang saat ini sedang sakit, baik COVID, baik sakit jantung, baik sakit kepala, sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit kanker, sakit tumor. Dimanapun kau berada, mungkin kau di rumah sakit, mungkin kau di rumah saudara, mungkin kau di rumah orang tua, mungkin kau di rumah sendiri. Mari, saya percaya Tuhan akan lepaskan kesembuhan. Mungkin engkau berdoa bergumul buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Saya berdoa Tuhan akan menyelesaikan masalah. Mari kita nyanyikan satu. Oh rapatakara lawasikya. Ya rapatakara lawasikya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman ya Tuhan. Oh, sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari ulang-ulang. Saya ingat ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang bapak. Waktu itu dia ngalami COVID. Tapi saya diminta doa, minta doa. Saya setiap malam doakan Bapak. Saya doa. Tapi satu hal saya melihat Bapak. Kalau kita nyanyikan satu lagu, dia nyanyi dengan semangat. Seperti dia nyanyikan seperti tadi. Kaulah Tuhan penyembuh. Dia nyanyi dengan kencang. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dia begitu pengen rindu kesembuhan itu. Dia itu ingin menerima kesembuhan. Setiap hari saya doakan. Saya percaya, saya berdoa, Tuhan, orang ini imannya menyelamatkan dia. Dia mengharapkan kesembuhan. Dan hari ini, pada waktunya, akhirnya dinyatakan dari positif, dinyatakan negatif, dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya malam ini juga
Kalau engkau menyanyikan lagu ini dengan hatimu, minta pertolongan sama Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Apapun penyakitmu, seberat apapun penyakit, engkau berharap sama Tuhan. Engkau percaya imanmu, naikkan imanmu, naikkan level imanmu. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mari kita nyanyikan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, dimanapun kau berada. Sekalipun ini online, tapi kuasa Tuhan tidak akan membatasi. Sekalipun itu online, kuasa Tuhan akan datang menghampiri. Kuasa kesembuhan akan menghampiri di setiap rumah-rumahmu, di setiap rumah sakit, dimanapun kau berada. Mungkin dia berada di rumah orang tua, maupun dia ada di rumah saudaramu. Tuhan akan lepaskan kesembuhan itu. Tangan yang berupa paku itu akan menyentuhmu, dan engkau akan disembuhkan apapun penyakitmu. Mari pegang tangan kananmu di dadamu. Tuhan penyembuh. Pegang tangan kananmu, pegang dadamu dengan tangan kananmu. Saya percaya kesembuhan akan mengalir. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Haleluya. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan sudah menjadi milikmu. Terima itu dengan iman. Mari taruh di tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa. Oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit sirna, semua sakit penyakit hilang. Kesembuhan sudah menjadi milikmu. Engkau mungkin sakit, kepalamu sakit. Mungkin kau merasakan sakit sangat di bagian perutmu. Mungkin kau sakit di bagian matamu. Mungkin kau sakit kanker. Engkau sakit tumor. Engkau sakit diabetes. Mungkin kau sakit jantung. Kau sakit COVID. Tapi hari ini Tuhan akan melepaskan segala sakit penyakit. Tuhan itu penyembuhmu. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Terima itu kesembuhan. Terima pengurapan kesembuhan itu. Terima dengan iman. Terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Oh rapatakara. Dia rala. Di dalam nama Yesus. Terima itu dengan iman. Yang kedua, saya mau berdoa. Mungkin kau mengalami keuanganmu macet. Kau banyak hutang. Mungkin kau mengalami keuanganmu terpuruk. Hari ini Tuhan akan memberkati keuanganmu. Terima itu berkat keuangan ini. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Surga terbuka. Tuhan memberikan pembendaharaan di surga dan melepaskan berkat keuangan. Mungkin engkau, keluargamu mengalami keretakan, mengalami perpecahan.
mengalami keributan. Mungkin kau ingin doakan suamimu ingin berubah. Kau ingin istrimu bertobat dan berubah. Dan anak-anakmu ingin berubah dan bertobat. Saya berdoa, satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Tuhan akan membuat pemulihan besar atas keluargamu. Tuhan akan berikan keharmonisan, damai sejahtera, sukacita dalam keluargamu. Terima itu dengan iman. Terima itu dengan iman. Saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Miracle Night Service KA Semarang malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersembahkan doa untuk bangsa kita Indonesia. Kita persembahkan melalui lagu Indonesia Pusaka. Kita bawa hati kita bawa kasih kita bawa cinta kita buat negeri ini. Kita bawa dengan satu harapan, seluruh rakyat Indonesia dipulihkan, seluruh rakyat Indonesia disembuhkan, Indonesia menjadi sehat, Indonesia bangkit, Indonesia mengalami revival, keselamatan atas bangsa kita Indonesia. Amin. Mari kita nyanyikan Indonesia Pusaka. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita persembahkan buat negeri kita Indonesia. Begitu besar kasih Allah akan Indonesia. Karena itu Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Supaya bangsa Indonesia yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Indonesia sembuh.
Indonesia sehat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati, amin. Kita akan berjumpa kembali di acara Miracle Night Service di minggu-minggu ke depan. Sekali lagi tetap semangat, tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.